Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita siapkan hati, diri, dan pikiran kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita membaca bacaan bertanggapan. Seperti biasa, saya yang P, kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Kita bersama-sama. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-31 dikatakan demikian, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kita pujikan pujian, mulia-mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia
mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Segala pujian syukur bangsa, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Biarlah segala kemuliaan Tuhan hanya untuk Engkau saja Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Sang penebus dan Sang penolong bagi setiap kami Tuhan, yang melayakkan kami hadir pada pagi hari ini dan sepanjang kehidupan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau yang telah mengantar Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, biar dalam sukacita hadir di pagi hari ini. Dan saat pulang, kami boleh beroleh berkat Tuhan melalui firman dan pujian. Kami boleh berpisah nantinya Tuhan, tapi biar kami tetap disatukan di dalam kehidupan kami sebagai sesama anak-anak Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita baru saja melewati 1 tahun berlalu 2023. Masuk di tahun yang baru 2024. Kalau tidak salah baru 2 minggu ya, minggu kedua. Betapa baiknya Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dan kita mengingat betapa kita begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku
sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, diujilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Yang wanita, dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Yang pria, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kita bersama-sama. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biar melalui pujian ini di dalam hati kita akan mengingat kembali betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Dan melalui pujian ini juga kita mengingat betapa kasih Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kita sudah terima berkat-Nya, dan biarlah berkat keselamatan atas pengampunan dosa merupakan yang terbesar bagi setiap kita. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami begitu kotor dan cemar sudah menjalani sepanjang tahun yang sudah kami lewati dan sepanjang kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, hanya kasih kemurahan-Mu Tuhan. Darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib, Tuhan, menebus kami semua. Kami terima penebusan dan pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ucap syukur dan berdoa. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengaku iman percaya kita. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita pujikan suatu pujian yang mengingatkan kita, walaupun kita dalam sorak-sorai, dalam pujian ini dilantunkan dengan penuh ketenangan, dan kita tahu bahwa Yesuslah penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih Tuhan, ajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur, menara kekuatan, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All my days, all of my days, I want to praise the wonder of Your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name.
joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares with the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I stand. Nothing compares with the promise I have in you. Nothing compares with the promise I have. Nothing compares with the promise I have in you. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian yang penuh sukacita. Kita medley. Sebab Dia hidup dan penuhi cawanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Jonathan Lim. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Seperti perempuannya Tamar itu, seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan, hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Seperti perempuan Samaria, seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, apa yang Tuhan katakan? Minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawan, ku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi
Tuhan, penuhilah ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku, penuhi Tuhan, inilah cawanku, inilah cawanku, penuhi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa kami dahaga ketika kami sadar di dunia ini tidak ada satupun yang bisa memuaskan dahaga kami. Dan kami juga seperti lagu yang kami nyanyikan sadar bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa mengenyangkan kami. Baik itu harta, tahta, maupun semua yang ditawarkan dunia tidak akan bisa memenuhi hati kami. Dan karena itu Tuhan izinkan kami boleh tahu dan sadar apa yang bisa memuaskan kami, apa yang bisa mengenyangkan kami, dan membuat hidup kami boleh bermakna di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengar suara hati-Mu. Bapa, karena itu tuntun kami di balik khotbah yang disampaikan ini. Hati kami tidak terpaku hanya kepada kata-kata manusia yang menyampaikan khotbah, tetapi di belakang itu kami jauh mendalami firman-Mu, sehingga kami boleh mengenal suara Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan ini. Izinkan kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, kami boleh memahami satu langkah lagi untuk kami mengenal Injil yang benar. Dan biarlah Injil yang benar itu boleh menuntun kami sepanjang tahun 2024 ini, sehingga jalan hidup kami boleh penuh dengan sukacita. Bukan sukacita biasa, tetapi satu passion, satu kekuatan, satu semangat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, izinkan kami boleh mendengar suara-Mu lewat khotbah hari ini, perenungan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai ruangan ini, sehingga setiap dari kami boleh memahami firman-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, perkenalkan, kalau ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang, izinkan saya boleh perkenalan terlebih dahulu. Saya penginjil Jonathan Lim, kalau saya biasa dipanggil oleh rekan-rekan saya Jolim begitu. Saya melayani saat ini sebagai hamba Tuhan di Gereja GKKA Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan karena itu saya juga dalam kesempatan ini mau menyampaikan salam bagi jemaat di tempat ini dari segenap majelis jemaat GKKA Tenggilis Mejoyo. Bapak Ibu bersyukur jikalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di minggu yang kedua di tahun 2024 ini. Dan berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang sampai minggu ini, sampai hari ini kita masih setia di dalam Injil, kita masih setia di dalam gereja, dan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Marilah kita hari ini akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu jangan lekas berbalik, yang terambil dari Galatia pasal pertama ayat 6 hingga ke 10. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Galatia pasal pertama ayat 6 hingga ke 10. Demikianlah firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil
yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, kita yang boleh memahami di dalam bacaan kita, dan terlebih yang boleh melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar dengan sebuah istilah psikologi yang disebut short term memory loss, Bapak Ibu? Singkatannya STM, begitu ya. Bukan STMJ, kalau STMJ beda ya, susu telur madu jahe. Kalau STM di dalam bahasa Indonesianya kita mungkin lebih kenal dengan istilah PIKUN. Apa itu Bapak Ibu? Pikun, begitu ya. Short term memory loss. Jadi satu kondisi ketika membuat kita ini lupa, seringkali lupa untuk sesuatu hal yang baru saja terjadi, Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu kondisi Bapak Ibu atau seperti apa, tapi saya pribadi mungkin di tahun 2024 ini merasa kadang-kadang saya mulai banyak pikunnya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah mungkin karena usia sudah mulai dekat-dekat 30 atau bagaimana Bapak Ibu. Tapi contohnya short term memory loss seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu waktu saya sedang ngantor di gereja, saya sedang persiapan untuk bikin khotbah begitu ya Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba istri saya, istri saya juga ada di sini Bapak Ibu. Ya, istri saya waktu itu telepon saya. Ko, jangan lupa ya Ko, nanti kalau waktu perjalanan pulang beli makanan anjing. Jadi saya punya 2 peliharaan Bapak Ibu, namanya Apple dan Banana, 2 anjing Bapak Ibu. Nah, Apple Banana makanannya habis kok, jadi tolong nanti waktu perjalanan pulang jangan lupa beli ya. Oh siap, oke siap ya. Nanti setelah pulang saya beli makanannya. Jadi saya lanjutkan ngantor saya itu, saya persiapan khotbah, saya atur jadwal, saya melakukan keseharian ngantor saya sampai akhirnya jam pulang. Jam pulang saya sudah pamitan dulu kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya pamitan kepada petugas TU. Duluan ya, saya pulang dulu, saya nyetir mobil. Saya nyetir mobil sampai depan rumah. Sampai depan rumah saya buka pintu pagar. Sampai buka pintu pagar, buka pintunya di rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya bersama dengan 2 anjing saya yang sangat lucu itu nungguin di depan pintu. Kalau anjing saya gitu ya, sedang posisi dengan muka lucunya itu Bapak Ibu. Istri saya sambil gini, mana makanannya? Bapak Ibu, saya di situ lupa, betul-betul saya nggak ingat. Padahal baru saja paginya saya dikasih tahu jangan lupa ya. Tapi ternyata saya bisa pikun. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kita pernah mengalami hal yang serupa dengan ini. Nah, itu di dalam bahasa kerennya itu short term memory loss. Jadi suka pikun Bapak Ibu. Tidak mampu untuk mengingat satu hal yang berdekatan dengan harusnya ingat Bapak Ibu. Kalau misal kita melihat secara psikologi, short term memory loss ini juga ada derajatnya Bapak Ibu. Jadi derajat itu seperti apa? Ada yang mungkin tingkat rendah, jadi pikunnya tingkat rendah Bapak Ibu gitu. Kalau misalnya ada juga yang di dalam kondisi yang lebih kronis, lebih parah, orang-orang yang pikun short term memory loss ini sampai mereka bahkan tidak mampu, benar-benar tidak mampu mengingat Bapak Ibu. Misalnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau mungkin ada di antara kita yang kenal seorang keluarga yang sudah senior misalnya Bapak Ibu ya. Kalau misal kita punya keluarga yang sudah senior, misalnya opa, oma yang kita sayangi, kita pagi-pagi bawakan makanan sarapan buat opa, oma gitu ya. Opa makan dulu ya, kita suapin gitu. 5 menit kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanya ya, Nyo kok belum dibawain makanan Nyo gitu. Kita bilang, opa sudah makan opa, 5 menit lalu kan saya yang suapin. Oh iya. 5 menit lagi gimana Bapak Ibu? Tanya lagi Bapak Ibu. Saya pikir mungkin kita perlu mentoleransi ya, karena di dalam kondisi tertentu short term memory loss ini benar-benar tidak mampu untuk mengingat
peristiwa yang bahkan waktunya itu sangat singkat Bapak Ibu. Nah, kalau di dunia ini ada yang namanya short term memory loss secara duniawi. Kalau secara rohani bagaimana Bapak Ibu? Short term memory loss rohani, pikun rohani. Kalau misalnya kita lihat secara duniawi, mungkin banyak informasi yang baru dia dapatkan, dia bisa lupa Bapak Ibu. Tetapi jikalau secara rohani, mungkin bisa diklasifikasikan jemaat tomat Bapak Ibu. Ada yang tahu jemaat tomat itu apa? Jemaat tobat kumat, betul ya Bapak ya? Jadi baru saja dia bertobat, baru saja dia mengingat firman Tuhan, baru dia dikotbahin. Barusan dia tuh diberitahu oleh hamba Tuhan, barusan baca pagi ini di saat teduhnya. Siangnya sudah lupa. Siangnya sudah lupa. Sorenya gak inget kalau pagi saat teduh. Malamnya, oh iya ternyata harus saat teduh ya. Saat teduh lagi, jadi pagi saat teduh, malam saat teduh. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, kalau 2 kali saat teduh. Tapi kalau lupa apa isinya, itu bahaya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat jemaat yang mengalami short term memory loss secara rohani Bapak Ibu, kita perlu berpikir Bapak Ibu, selama kita menjadi orang Kristen, seberapa bahaya jikalau kita secara tidak sadar kita mengalami short term memory loss rohani. Maksudnya begini Bapak Ibu, misalnya kita datang ibadah rutin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di sini Musa jemaatnya rajin-rajin ibadah ya, tiap hari datang, tiap minggu datang ya. Kalau bisa tiap hari datang ke gereja gitu. Rajin ibadah. Setiap kali ibadah puji Tuhan. Mulutnya bernyanyi dengan semangat. Waktu mendengarkan firman Tuhan juga telinganya dibuka baik-baik Bapak Ibu. Tapi apakah perubahan hidup itu terjadi? Jikalau misalnya kita melihat selama kita hidup Bapak Ibu, misalnya usia kita 50 tahun. 50 tahun berarti 1 tahun 52 minggu, betul? Misalnya kita 52 minggu itu datang terus rajin ibadah, berarti berapa kali khotbah yang didengar Bapak Ibu? 2.600 khotbah kalau usia kita 50 tahun. Kalau misalnya kita ngomong paling buruk, kita datangnya 50%. Jadi kita hari ini bolos, minggu depan datang, minggu depan bolos, minggu depan datang, begitu ya, selang-seling Bapak Ibu. Misalnya seperti itu, 1.300 khotbah yang sudah kita dengar Bapak Ibu. Tapi dari sekian banyak khotbah, sekian banyak Injil yang terus diingatkan gereja, apakah kita masih mengingat dan menghidupinya? Misalnya kita datang pagi-pagi, kita bersyukur, puji Tuhan, kita mendengarkan firman, kita berdoa sungguh-sungguh, kita berikan persembahan. Ternyata kita pulang ke parkiran, jalan naik mobil, ke jalan raya, tiba-tiba dipotong, wes gitu. Langsung buka jendela gitu ya. Setelah buka jendela apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebun binatang keluar semua. Kebun binatang gak cukup Bapak Ibu. Sampai taman marga satwa semuanya keluar. Kata-kata yang permisi ketika kita menyampaikan itu, apakah kita mencerminkan orang Kristen? Bukan hanya masalah seperti itu Bapak Ibu, tetapi pemikiran kita, keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita suka, tindakan yang kita lakukan sehari-hari, respons kita terhadap keluarga, perilaku kita di dalam pekerjaan ataupun di studi kita Bapak Ibu, apakah berpadanan dengan Injil? Atau jangan-jangan kita begitu lekas berbalik dari Injil? Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, di tahun 2024 ini, semoga kita tidak boleh melupakan Injil yang menjadi pusat kehidupan kita. Supaya ketika kita datang beribadah, supaya ketika kita setiap hari menjadi orang Kristen, menghidupi kehidupan Kristen, dalam hati ini Injil
melekat erat. Bapak Ibu, di dalam dunia teknologi ada dua perbedaan antara copy dan install. Buat Bapak Ibu yang mungkin sudah agak senior mungkin kurang paham ya, tapi kalau mungkin anak-anak muda izinkan saya bertanya, teman-teman tahu nggak bedanya copy dan install? Saya berbagi cerita sedikit Bapak Ibu, waktu saya masih SD, saya dulu suka main game ya. Jadi saya waktu ikut kelas komputer, saya lihat di komputer sekolah itu ada gamenya. Saya penasaran, saya mau mainkan itu di rumah. Jadi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya lihat di desktopnya, di bagian layar paling depan, saya klik game yang saya mau, saya copy, saya masukkan ke flash disk, saya bawa pulang ke rumah. Saya coba buka di rumah, saya copy. Saya tanya kepada anak-anak muda, jalan nggak gamenya? Pertanyaan saya, kenapa nggak jalan? Karena kalau cuman di copy, itu cuman permukaannya bukan? Apa yang harus dilakukan sebetulnya bahwa ternyata harus ada proses install. Bukan cuman copy. Install itu mempengaruhi sistem Bapak Ibu. Kalau copy itu hanya ditempel di permukaan tapi tidak bisa dihidupi. Tetapi jikalau install, sistem sampai dalam-dalamnya berubah. Bapak Ibu, jikalau kita terus-menerus melupakan Injil, maka hal yang berbahaya terjadi di dalam kekristenan. Kekristenan di dunia akan makin banyak. Puji Tuhan gak Bapak Ibu? Puji Tuhan gak di dunia ini makin banyak orang Kristen? Bukan kita harus bahagia karena banyak orang Kristen. Kita harus bersuka cita kalau banyak murid Kristus. Amin. Kalau gereja dipenuhi, jemaat bertambah banyak, tapi ternyata Injil itu cuman dikopi, cuman jadi penampilan di luar saja, tapi hati ini tidak terinstal kasih Yesus. Justru mungkin saya pikir bukan Yesus yang tersenyum Bapak Ibu, mungkin iblis yang tersenyum dengan banyaknya orang Kristen yang ada di gereja. Bapak Ibu, kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh belajar dari kondisi jemaat Galatia yang tadi kita baca menjadi bacaan dasar Bapak Ibu. Kita melihat bahwa sebenarnya surat Galatia ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang sebetulnya ketika melihat kapan ditulisnya itu kira-kira tahun 40 sampai 50-an. Jadi waktu itu ditulis jemaat Galatia ini jemaat yang kalau menurut penafsiran terbentuk dari kisah penginjilan yang dilakukan Paulus tercatat dalam Kisah Para Rasul 16. Dikatakan sebelum dia ke Makedonia, menjalani dulu sampai ke Galatia, salah satu daerah yang dilewati, dan kemungkinan di sanalah Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia Bapak Ibu. Nah, menurut penafsir itu, apa yang ditekankan oleh Paulus adalah ketika di Kisah Rasul 15, satu pasal sebelumnya, sebelum pergi ke Galatia, di situ Paulus menekankan bahwa sunat fisik itu bukan yang utama. Tanda dari orang selamat, tanda orang itu menjadi orang Kristen bukan dari sunat secara fisik seperti menurut orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya menjadi tanda dari orang-orang Kristen adalah sunat secara rohani. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di dalam permasalahan Galatia terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Jadi di Galatia sebetulnya muncullah satu ajaran yang palsu, ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan Paulus, dan ajaran ini muncul dari orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang awalnya sudah percaya kepada Injil, saya ulangi, yang awalnya sudah percaya kepada Injil, sudah menerima Injil yang benar dari Paulus, tapi mereka mulai belok. Mereka mulai berbalik. Berbalik kemana Bapak Ibu? Kembali kepada Keyahudian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu itu jemaat Galatia dihasut. Katanya begini Bapak Ibu, jikalau kita mau percaya kepada Kristus, proses umat percaya itu kayak gini. Jadi posisinya adalah Kristus itu bukan menciptakan satu agama baru, bukan menciptakan ajaran yang lain, tapi orang-orang di luar Yahudi ini harusnya dibawa kepada Keyahudian.
Jadi waktu dibawa ini kepada keyahudian, apa yang terjadi? Sebetulnya mereka harus mentaati hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Mereka juga harus disunat untuk menunjukkan tanda keselamatan. Mereka harus menjalankan sabat, puasa, menghormati bait Allah. Semua aturan Yahudi itu harus dilakukan, saya tekankan, sebagai syarat dari keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari permukaan sepertinya enggak masalah ya Bapak Ibu. Enggak masalah kan taat kepada aturan agama. Enggak masalah kan ditambah Kristus, ditambah keyahudian. Boleh enggak Bapak Ibu? Kalau dari permukaan sepertinya tidak apa-apa. Tapi kalau kita mendalami dan lebih kritis Bapak Ibu, seperti yang Paulus lakukan, ternyata ada hal yang sangat-sangat besar yang dikompromikan. Injil dikompromikan. Bahwa Kristus itu tidak cukup Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Kristus di salib itu tidak cukup. Bapak Ibu, betapa mengerikan kalau kita hanya merasa bahwa Paulus melihat bahwa orang-orang di Galatia ini melakukan hukum-hukum Yahudi, tidak masalah. Tapi bagi Paulus ini masalah besar. Karena Injil sudah dikompromikan. Bapak Ibu, jikalau kita melihat perjalanan garis lurus, kalau misal menceng 1 derajat, perbedaannya signifikan enggak Bapak Ibu? Kalau mungkin jaraknya 5 cm, tidak terlalu berpengaruh, betul ya? Kalau garis lurus yang melenceng 1 derajat itu ditarik 1 meter, mulai bisa diukur enggak Bapak Ibu? Mulai kelihatan ya? Kalau ditarik 1 kilometer, bedanya cuma 1 derajat Bapak Ibu. Jauh enggak Bapak Ibu? Jikalau kehidupan jemaat Galatia menceng 1%, mengkompromikan Injil 1 derajat, disitulah akhirnya mereka akan menjadi gereja yang kehilangan Injil. Benar apa yang terjadi, bahwa sekian tahun yang terjadi, saya percaya itu di bawah 10 tahun kira-kira di dalam masa ketika Paulus memberitakan Injil di Galatia, sampai akhirnya mereka belajar dari guru palsu itu, yang terjadi salah satunya kerasulan Paulus dipertanyakan. Kok bisa kerasulan Paulus dipertanyakan Bapak Ibu? Saya pikir begini, mungkinkah sebetulnya Paulus ini tidak dipercaya? Ternyata konsepnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa kalau orang-orang Yahudi itu sangat menghargai kerasulan, sedangkan rasul-rasul Kristus semuanya itu sangat menekankan keyahudiannya, tapi sampai kepada Paulus, loh Paulus kok beda ya? Paulus kok menekankan Injil dari Yahudi ini untuk bangsa lain ya? Kok ternyata Injil yang seharusnya sepertinya eksklusif untuk orang Yahudi, Paulus ini beritakan kepada orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat rasis dan sangat eksklusif Bapak Ibu. Mereka tidak mau Injil itu dibagi untuk semua orang. Mereka hanya mau Injil itu untuk mereka yang selamat. Mereka adalah umat Allah, umat pilihan khusus. Kalau ada bangsa lain, tidak boleh terima Injil. Disitulah Paulus dipertanyakan kerasulannya. Mulai cari-cari alasan. Oh, Paulus kan gak pernah ketemu Yesus. Paulus kan tidak ditentukan dari awal menjadi rasul. Jangan-jangan dia rasul dari manusia. Dia menjadi rasul bukan karena pilihan Tuhan, tapi karena manusia yang pilih. Sampai kerasulan Paulus diragukan jemaat Galatia. Bapak Ibu, kalau kita melihat persoalan yang dialami oleh kondisi jemaat Galatia ini begitu parah, sampai akhirnya Paulus ini menuliskan surat yang menurut penafsir bahasa asli Bapak Ibu, surat Galatia ini surat yang paling emosional. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau kita lewat chatting zaman sekarang Bapak Ibu, tandanya kita tahu orang yang sedang chatting emosional itu gimana sih Bapak Ibu? Nulisnya cepat begitu ya, balasannya cepat, itu biasanya emosi gitu ya. Yang kedua apalagi?
Tulisannya huruf besar semua gitu ya. Apalagi Bapak Ibu? Pakai tanda seru gitu, supaya lebih mantap gitu ya. Jadi sudah pakai caps lock, balasnya cepet, tanda seru, terus panjang lagi begitu. Kira-kira Bapak Ibu, Paulus menuliskan surat Galatia penuh dengan emosi. Bukan kemarahan Bapak Ibu, saya ulangi, bukan kemarahan. Tapi di sini ada emosi yang mendalam. Ada satu keprihatinan dari Paulus melihat kondisi jemaat di Galatia. Kok bisa sih, hai jemaat Galatia yang baru mendengarkan Injil? Bisa-bisanya kamu melupakan Injil. Bisa-bisanya kamu berbalik dari Injil. Bisa-bisanya hidupmu itu menjadi rusak karena ajaran Injil yang lain. Saya ketika menganalisa kitab Galatia Bapak Ibu, bagian yang tadi kita baca itu menarik Bapak Ibu. Saya pikir kalau kita tulis surat mungkin kita awalnya basa-basi dulu, betul ya Bapak Ibu? Pendahuluan, ada apa dulu gitu, kita basa-basi dulu, baru di tengah-tengah intinya kita sampaikan, betul? Tapi kalau kita melihat Galatia 1, berarti ini di awal surat, betul Bapak Ibu? Di awal surat Paulus langsung berkata, aku heran. Nangkap Bapak Ibu ya? Perasaan Paulus ketika betul-betul emosi kepada jemaat Galatia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Apakah keprihatinan ini ada di antara kita Bapak Ibu? Apakah kita merasakan keprihatinan Paulus kepada jemaat di Galatia? Kalau kita melihat kondisi saat ini Bapak Ibu, masalah kekristenan juga mirip dengan jemaat Galatia. Mungkin kalau jemaat Galatia dipengaruhi ajaran dari Yahudi, tapi Kristen zaman sekarang dipengaruhi oleh ajaran dunia Bapak Ibu. Secara sadar maupun tidak sadar Bapak Ibu, Instagram, Facebook, TikTok yang kita scroll setiap hari, itu masuk ke otak Bapak Ibu, mengajarkan kita sesuatu. Mungkin kita bilang kita tidak semudah itu dipengaruhi oleh ajaran dunia karena kita Kristen yang teguh. Tapi Bapak Ibu, ternyata ajaran dunia begitu kuat dan tersisip di dalam pemikiran kita. Nanti saya coba untuk gali satu persatu Bapak Ibu. Yang kedua, ketika jemaat Galatia mengkompromikan Injil, orang Kristen zaman sekarang Bapak Ibu, ketika di mana-mana ada gereja, di mana-mana ada kebaktian, di mana-mana ada channel YouTube gereja, tapi justru banyak kekristenan yang melupakan Injil, yang tidak memahami Injil dan konsekuensinya dengan benar Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika jemaat Galatia mempertanyakan kerasulan Paulus, bukankah kita melihat saat ini kekristenan juga kita mengalami krisis teladan iman? Saya coba jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Next. Ajaran dunia seperti apa contohnya yang mempengaruhi kekristenan saat ini Bapak Ibu? Saya sebutkan mental Kristen customer. Apa yang dimaksudkan dengan mental Kristen customer? Ketika akhirnya orang Kristen datang beribadah ke gereja, berbakti di dalam iman mereka kepada Tuhan, apa pikirannya Bapak Ibu? Saya menemukan beberapa jemaat, saya percaya bukan di sini ya. Di sini Musa jemaatnya baik-baik betul semua ya. Semuanya imannya kuat. Di gereja tertentu Bapak Ibu, mereka mengatakan begini, gereja ini kok kayaknya saya sudah gak dapat apa-apa ya. Apa mungkin saya perlu ganti gereja? Saya perlu pindah gereja. Terus kemudian ada jemaat lain mengatakan, aduh khotbahnya kok saya gak dapat apa-apa ya. Tiap minggu datang saya nggak dapat apa-apa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mindset ini salah atau enggak Bapak Ibu? Sepertinya menurut dunia wajar kan Bapak Ibu. Kalau kita datang ibadah setiap minggu tapi nggak dapat apa-apa,
Atau setiap kali kita beribadah kita merasa bosan dan merasa kita nggak dapat nih dari Tuhan. Boleh kan kita pergi gereja lain? Tapi ternyata ini adalah ajaran yang salah, Bapak Ibu. Sepertinya remeh, sepertinya betul, tapi ini salah besar. Kepada jemaat yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu, saya jawab begini. Waktu kita ibadah itu memberi kepada Tuhan, atau kita kayak customer yang terima dari Tuhan? Kadang-kadang kita merasa gereja itu kayak etalase, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa kalau di zaman pandemi ada banyak channel gereja yang bisa kita klik, kita bisa ikuti. Oh, ini khotbahnya bagus. Oh, yang ini pendalaman Alkitabnya seru. Oh, kalau ini ibadahnya aku bisa menyanyi dengan maksimal. Tapi akhirnya menjadikan gereja bukan rumah Tuhan, toko Tuhan. Amin. Jangan amin, Bapak Ibu ya. Menjadikan gereja itu bukan rumah Tuhan, tapi toko Tuhan. Kalau begitu apalagi ada jemaat yang mengatakan begini, Bapak Ibu. Kalau kita itu merasa kesehatan spiritual kita kurang bagus, berarti gerejanya yang salah. Saya perlu pindah. Bapak Ibu, di dalam konteks ketika Injil ditinggalkan dari gereja itu boleh, Bapak Ibu. Saya kasih alasan, gak apa-apa ya Musa ya. Alasan Bapak Ibu boleh pasti disetujui oleh Musa kalau mau pindah gereja. Apa alasannya Bapak Ibu? Hanya ketika Injil ditinggalkan dari gereja ini. Kalau gereja ini sudah gak nyembah Tuhan Yesus, kalau gereja ini sudah tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, kalau gereja ini sudah tidak percaya Yesus sebagai juru selamat terhadap dosa dunia, gak apa-apa pindah Bapak Ibu. Tapi jikalau alasannya karena saya, kesehatan rohani saya, preferensi saya, suka-sukanya saya, Bapak Ibu jangan tinggalkan Injil. Bapak Ibu ketika pindah gereja, bukan cuman gereja yang Bapak Ibu tinggalkan, panggilan Injil untuk Bapak Ibu bergereja di tempat ini, itu yang jangan ditinggalkan. Bapak Ibu, ternyata kalau kita melihat salah satu contoh saja Bapak Ibu, bahwa dunia mengubah mindset kita dengan begitu masif, bukan? Sepertinya kita baik-baik saja menjadi orang Kristen, tapi secara tidak sadar pikiran kita mengikuti pola pikir dunia. Kita nanti belajar bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, berhubungan dengan Injil yang ditinggalkan. Kalau misal kita melihat mental Kristen customer yang datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu, gereja jadi seperti apa Bapak Ibu? Seperti jemaat Galatia, Injil mulai dikompromikan, gereja-gereja zaman sekarang banyak yang mengkompromikan Injil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gereja menjadi morality and therapeutic church. Saya berikan istilah yang agak susah, saya jelaskan Bapak Ibu. Morality itu moralitas. Yang penting tingkah lakunya baik. Jadi gereja bukan rumah Tuhan, tapi kayak sekolahan Bapak Ibu. Jemaat datang, ibadah, rajin-rajin, keluar-keluar jadi anak yang uhau gitu. Jadi anak yang tingkah lakunya baik, yang setia pada pemerintah, yang hidupnya moralitasnya baik. Oke enggak Bapak Ibu? Kalau sampai situ sebetulnya oke. Yang kedua, gereja juga menjadi terapeutik, menyembuhkan. Setelah suntuk Senin sampai Sabtu kerja begitu ya, Minggu datang ke gereja bisa nyanyi lepas, bisa dengar khotbah yang menguatkan, menghiburkan. Terapeutik, menyembuhkan Bapak Ibu, memberikan semangat. Datang ke gereja buat dicas. Permisi, salah enggak Bapak Ibu? Kayaknya enggak salah ya, betul ya. Kita ke gereja jadi orang pasti lebih baik kan? Masa kita ke gereja jadi orang lebih buruk? Kan tentu enggak. Yang kedua, apakah datang ke gereja buat nambah masalah? Enggak juga kan Bapak Ibu. Datang ke gereja juga pasti mengalami pemulihan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Tapi ternyata ada yang dilupakan Bapak Ibu. Apa itu? Injil dilupakan. Datang ke gereja bukan untuk sekolah Bapak Ibu. Datang ke gereja bukan ke panti pijat Bapak Ibu untuk refleksi, healing Bapak Ibu. Datang gereja untuk menyembah Tuhan.
Datang ke gereja untuk berelasi dengan Tuhan. Datang ke gereja itu fokusnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, supaya Yesus dikenal oleh semakin banyak orang. Jadi jikalau kita saat ini datang ke gereja, kita punya satu mindset. Untuk apa Bapak Ibu? Menyembah Tuhan dan membuat Tuhan dikenal oleh semua orang. Bukan buat sekolah, bukan untuk healing Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika akhirnya banyak gereja, saya juga cukup kaget Bapak Ibu, ternyata ada gereja di zaman sekarang yang dengan tegas mereka berani mengatakan gereja mereka itu gereja yang masuk entertaining spiritual church. Jadi gereja yang membaktikan diri, mereka itu menjadi gereja yang identitasnya itu menyenangkan, mengentertain jemaatnya secara rohani. Bapak Ibu, ketika saya mendengar kalimat itu dengan tegas mereka menyatakan, saya mau nangis Bapak Ibu. Kenapa saya mau nangis? Injil sudah dikompromikan. Gereja jadi tempat konser. Gereja jadi tempat untuk mendengarkan seminar yang baik, yang menyenangkan rasio kita. Tapi gereja melupakan Injil yang sesungguhnya. Akhirnya spiritualitas jadi egois Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau tadi di jemaat Galatia, akhirnya Paulus diragukan. Efeknya apa ke zaman sekarang? Orang-orang Kristen itu tidak punya teladan di dalam iman mereka. Akhirnya zaman sekarang, orang-orang Kristen menjadi egois. Urusan dekat dengan Tuhan, urusan masing-masing, betul kan? Bukan? Urusan kedekatan dengan Tuhan, bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau ada saudara kita yang sedang imannya lagi goyah, oh itu urusannya Musa dan hamba-hamba Tuhan yang lain, bukan urusan saya. Bapak Ibu, jikalau kita akhirnya menjadi spiritualitas yang egois, betapa bahayanya kondisi gereja di dunia ini. Lalu apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama Bapak Ibu, spiritual check up. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang rutin check up ke dokter? Ada ya? Ada yang rutin check up ke dokter. Jadi meskipun badannya tidak sakit, betul? Badannya tidak sedang sakit, kita juga check up Bapak Ibu. Pertanyaannya untuk apa check up Bapak Ibu? Supaya kalau ada kondisi tertentu, sebelum parah kita sudah bisa mengetahui, betul ya? Pertanyaannya secara spiritual, kita pernah check up nggak Bapak Ibu? Ada satu buku juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau beli, kalau nggak salah literatur saat, kalau nggak salah, atau perkantas saya lupa, judulnya Spiritual Check Up. Di situ menolong kita untuk checklist relasi kita sama Tuhan ini sehat nggak sih? Kalau kita rajin ke gereja tiap minggu, kita relasi sama Tuhan betul-betul sehat nggak sih? Di situ misalnya beberapa poinnya. Waktu kita dengar firman, ada rasa antusias enggak? Waktu kita saat teduh, kita merasakan kita berbicara dengan Tuhan atau enggak? Waktu kita ketemu dengan orang lain, kita ada urgensi untuk berbuat baik sama orang enggak? Nah itu nanti ada checklist-checklistnya Bapak Ibu. Tapi pada intinya, kita perlu mengecek kesehatan spiritual kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat di Jakarta misalnya Bapak Ibu, kita tahu beberapa waktu lalu ada masalah polusi, betul? Polusi apa yang disebabkan Bapak Ibu? Kesehatan paru-paru bisa bermasalah. Kapan kita sadar ketika polusi itu merusak paru-paru kita? Waktu kita check up di dokter. Jangan sampai sudah sesak nafas baru kita pergi ke dokter Bapak Ibu. Kalau kita melihat kondisi spiritual kita, dunia ini membombardir kita dengan ajaran-ajaran yang bukan Injil Bapak Ibu. Membombardir kita dengan mindset dunia yang jauh dari mindset Allah. Tapi kita seringkali seperti polusi itu Bapak Ibu, kita nggak sadar bahwa pikiran-pikiran Injil-Injil yang lain itu sudah masuk di otak kita.
sudah mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Sampai waktu kita mulai ragu di dalam iman kita, waktu iman kita kolaps. Kapan waktunya Bapak Ibu? Waktu ada masalah, waktu keluarga kita didiagnosa penyakit kronis, waktu kondisi keuangan kita bermasalah, waktu ada serangan dari filsafat-filsafat ajaran agama lain yang tiba-tiba teman kita kenalkan. Di situ spiritualitas kita unfall, Bapak Ibu. Stroke spiritual, imannya hancur. Apakah terjadi waktu itu Bapak Ibu? Bukan hanya waktu itu. Itu sudah sebelum-sebelumnya terkena polusi. Sampai di waktu iblis itu menyerang, menghancurkan iman kita. Jadi sebelum iman kita hancur, sebelum kita dikasih kesempatan oleh iblis untuk membuat iman kita goyah, kita perlu spiritual check up. Cek relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jikalau kita sudah mengkompromikan Injil, solusinya cuma satu Bapak Ibu, bertobat. Jikalau ketika Injil itu sudah mulai kita tinggalkan, hidup kita sudah mengkompromikan dosa, hidup kita sudah tidak lagi melakukan firman Allah, tidak secara aktif menyenangkan hati Tuhan, cuman satu, bukan ikut seminar Bapak Ibu, bukan ikut KKR saja, bukan dengan kita berusaha doa semalam suntuk, tapi caranya cuman satu Bapak Ibu, bertobat. Hanya itu Bapak Ibu. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, aku biasanya melakukan firman-Mu. Kalau sekarang aku sudah mulai jarang melakukan firman-Mu, Tuhan, aku mau 2024 ini aku lebih aktif melakukan firman. Kalau kita yang dulunya tidak melakukan dosa, tapi dosa mengintip-intip dari pintu kamar kita, kita bertobat. Aku tidak mau melakukan dosa ini lagi di 2024. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita melihat teladan iman itu mulai krisis, pertanyaannya siapa yang mau menjadi teladan? Siapa yang mau menjadi Paulus di masa sekarang? Itu bukan tugas hamba Tuhan saja Bapak Ibu. Itu bukan tugas majelis atau diaken Bapak Ibu. Itu tugas setiap dari kita untuk berdampak. Amin. Setiap kita dipanggil untuk berdampak, setiap kita dipanggil untuk memberikan pengaruh. Pengaruhnya di mana Bapak Ibu? Keluarga kita, persaudaraan kita, teman-teman kita, orang-orang di kantor maupun di tempat kuliah sekolah kita. Disitulah kita bisa memberikan dampak teladan kepada mereka. Bapak Ibu, jikalau kita mengingat akan pentingnya Injil, maka kita akan menjadi orang Kristen yang selalu ingat di 2024 ini, Tuhan, aku mau hidup buat Injil. Aku mau hidup sungguh-sungguh dari hati ini untuk menyenangkan Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya dengar dari Spotify Bapak Ibu. Saya pertama mungkin merasa lagu ini asik karena temponya lebih menarik ya Bapak Ibu. Tapi waktu saya baca kata-katanya, di situ saya tergerak untuk share Bapak Ibu. Lagu ini berkata, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal, di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Sampai di sini Bapak Ibu, izinkan saya boleh mengajak kita berefleksi. Kita sadar gak kasih Tuhan itu besar? Kita sadarkah Bapak Ibu, jikalau masa 2020 sampai 2023 itu masa yang begitu mencekam. Tapi jikalau hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa punya iman yang kuat, bukankah kita seharusnya boleh berkata, Tuhan thank you untuk kasih yang begitu besar dari Tuhan.
Sehingga ketika kita percaya, di sana tangan Tuhan ada bagi kita. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku, kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya. Nanti kedatangan yang kedua, untuk menghakimi dunia. Tetapi di kedatangan yang pertama, Yesus mau engkau dan saya merasakan kasih-Nya. Yesus mau kehidupan kita bergereja, melayani, kehidupan kita di keluarga, itu penuh dengan kasih-Nya. Tapi apakah kasih itu ada di dalam hati kita dan kita rasakan? Dan di refnya dia mengatakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu, saya ajak kita boleh menyanyikan lagu ini. Buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, kita boleh belajar pelan-pelan. Tapi biarlah kata-kata lagu ini boleh menolong kita, supaya jangan kita itu begitu cepat berbalik dari Injil. Setiap waktu kita mau berbalik dari kehidupan yang penuh dengan Injil itu, ingat kasih-Nya, ingat baiknya Tuhan, ingat Tuhan begitu sayang kepada manusia. Dan dia mau kita hidup di dalam kasih-Nya. Dia mau kita hidup memancarkan kasih-Nya. Dia mau kasih-Nya yang benar, itu yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Kita nyanyikan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami lupa akan Injil-Mu. Kami terpesona oleh dunia yang mengubahkan mindset kami, yang kami tanpa sadar pola pikir kami, pikiran kami, nilai-nilai hidup kami itu makin lama makin jauh dari Injil yang benar.
Tuhan ampuni kami kalau kami bergereja, kami ibadah, kami melayani bahkan. Tapi Injil mulai kami singkirkan dari hati kami. Tuhan ampuni kami kalau kami jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kami orang Kristen yang tidak punya passion terhadap firman. Yang kami gak punya semangat, antusiasme untuk berdampak bagi dunia. Kami yang letih, lesu, lemas. Bahkan dunia meragukan apakah Injil itu ada di hati kami. Bapa, tolong kami yang lekas berbalik dari Injil-Mu. Kami mau mohon ampun Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh kembali memeluk Injil-Mu. Kami boleh kembali menggapai kehidupan yang Tuhan senangi. Kami boleh kembali punya semangat baru di 2024 ini. Jika kami mau berjanji, berkomitmen 2024, kami mau iman kami menjadi iman yang luar biasa. Tolong kami Tuhan di dalam komitmen kami masing-masing. Mungkin kami yang bergumul dengan mulut kami yang sering kali mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti hati orang. Mungkin pikiran kami Tuhan yang sering kali fokus cari cuan, terpesona oleh harta dan pencapaian. Mungkin kami yang bergumul dengan relasi pasangan kami yang bertahun-tahun selalu bertengkar. Mungkin kami yang berkomitmen membaca Alkitab tapi dari kejadian selalu mengulang di kejadian lagi. Atau kami yang bergumul mau pelayanan tapi kami selalu mengurungkan niat waktu hamba Tuhan mengajak kami pelayanan. Tuhan, kami punya masalah masing-masing Tuhan. Kompromi kami masing-masing terhadap Injil. Engkau yang tahu. Meskipun orang lain gak tahu, orang terdekat kami mungkin gak tahu, tapi Engkau tahu. Engkau tahu hati kami yang menjauh dari Injil. Bapa, tuntun kami, tuntun anak-anak-Mu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu yang Kau bicarakan kepada kami. Kami sudah mendengar firman. Saat ini bagian kami untuk melakukannya ya Bapak. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dengan setia melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami serahkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membacakan New City Catechism yang pertanyaan ke-19. Saya akan bertanya dan kita sama-sama menjawab. Apakah ada cara untuk menghindari penghukuman dan kembali diterima oleh Allah? Kita harus sama-sama. Ia demi memuaskan keadilannya, Allah sendiri dan hanya dari belas kasihannya memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri dan melepaskan kita dari dosa dan penghukuman atas dosa melalui seorang penebus. Sebagaimana
firman yang telah disampaikan kepada kita untuk tidak berbalik. Namun kalau mungkin di antara kita sudah arahnya kembali berbalik kepada Kristus, biarlah kita selalu mengingat kasih setia Tuhan kepada kita semua. Kita akan pujikan pujian Bapa Kau Setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita menjalankan persembahan Bapak dan Ibu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segala harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kami mengingat kasih-Mu ya Tuhan. Di saat kami Tuhan mulai tidak setia kepadamu Tuhan. Di saat hati kami, pikiran kami Tuhan terutama Tuhan, dipengaruhi Tuhan dalam segala gangguan di muka bumi ini yang kami jalani Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan, mengingatkan kami dan mengoreksi kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami untuk kami terus Tuhan, tidak berpaling daripada Engkau Allah yang setia. Lebih dari harta Tuhan yang kami berikan Tuhan dalam persembahan ini. Tuhan, Engkau tahu setiap keadaan ekonomi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan bukan soal besar kecil Tuhan, tapi biarlah kami memberikan persembahan ini Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dan kalaupun Tuhan kami dapat memberi lebih Tuhan dari harta kami, nyatakanlah itu dalam setiap kami Tuhan. Agar gereja Tuhan di tempat ini dan juga jemaat Tuhan bisa saling Tuhan mendoakan, saling menguatkan dan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Engkau tahu Bapa dan Ibu dalam segala pergumulannya. Engkau tahu Tuhan juga gereja Tuhan dalam pergumulan dari hamba Tuhan dan juga para majelis. Dan juga Tuhan Engkau tahu pergumulan bangsa negara ini Tuhan. Terlebih Tuhan yang akan memilih presiden dan wakil presiden di bulan Februari nanti Tuhan. Begitu juga dengan wakil rakyat. Tuhan Engkau tahu Tuhan bangsa negara ini Tuhan. Indonesia Tuhan. Dalam segala keberadaannya, keberagamannya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami tidak pernah Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jatuhkan berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan doksologi dan kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta Chandra. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di akhir ibadah ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Bawalah pulang firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Janganlah engkau dengan mudah
berbalik dari Injil yang telah engkau terima dan engkau percayai. Lakukanlah tugas pekerjaanmu dengan bertanggung jawab. Tekunlah di dalam Injil yang sejati, karena ketahuilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkatimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan engkau seluruhnya, dan semoga jiwa, roh, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom, selamat hari Minggu bagi setiap kita. Tidak terasa sudah 2 minggu kita lewati tahun 2024 ini ya. Kita terus berdoa semoga anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan dari hari ke hari. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini, untuk WL, singer, pemain musik, petugas multimedia. Kiranya Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Demikian juga untuk penginjil Jonathan yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini ya. Bapak Ibu, saya ketika merenungkan firman Tuhan tadi, saya teringat dengan percakapan dengan Xiong Xiong begitu ya. Dia ngomong begini, "Pak, Xiong Xiong itu sudah berdoa, Pak, tapi Tuhan kok tidak jawab doanya Xiong Xiong," gitu ya. Bapak Ibu, ini anak kelas 5 ya. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan, dan dia ngomong kok tidak dijawab-jawab. Saya teringat kenapa Bapak Ibu, karena dunia ini membombardir kita dengan bahwa segala sesuatunya itu bisa didapatkan dengan cepat. Apalagi kalau kita lihat TikTok apa itu ya, secara tidak sadar Bapak Ibu, itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Nanti kalau SMP pasti dia tanya, "Tuhan itu ada enggak sih, Pak?" Itu adalah ekses dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak. Jangan pikir ya itu remeh, Bapak. Ya, tetapi itu menjadi masalah yang besar kalau kita tidak benar-benar mengabarkan firman Tuhan dengan setia. Ya, oleh karena itu bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan itu boleh mengingatkan kita, jangan kita lekas berbalik. Ya, minggu depan kita akan bersama-sama beribadah yang akan disampaikan oleh saya 10 tahun yang lalu ya, yaitu penginjil Hendra Winarjo. Temanya adalah dari penganiaya menjadi rasul ya. Jadi Bapak Ibu, sepanjang 1 semester ini kita belajar eksposisi dari kitab Galatia supaya kita bisa mengenal utuh ya apa yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat di Galatia ya. Nah, Rabu ini karena minggu ketiga maka doanya adalah on-site, bukan online ya. On-site di gereja jam berapa? Jam 7 malam ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Bapak Ibu, saya mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Kusno Budiono, adik dari Bapak Robianto Budiono, ya, Bapak Robi yang ada di belakang,
adik ipar dari Ibu Fani. Ya, jenazah telah dimakamkan ya di Probolinggo. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga semua melalui masa-masa duka ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu saja pengumuman yang perlu saya sampaikan. Tolong doakan Bapak Ibu, kami lagi mengurus untuk pemasangan jaringan tersier PDAM itu Bapak Ibu. Kami sedang mengusahakan untuk tanda tangan dari warga-warga yang belum memasang, sehingga kalau bisa diusahakan itu free Bapak Ibu. Kami sedang mengusahakan dan tolong doakan supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.